Cerita dibuka dengan diperlihatkannya kumpulan penganut agama misionaris yang dibawa dari negara barat. Bagi pemerintahan Joseon kala itu, penganut agama Kristen mendapat tuduhan pemberontak, sebab asalnya dari barat dan dianggap tidak mencintai tanah air. Alhasil jika ketahuan mereka akan dihabisi di tempat. Menyaksikan keluarganya dihabisi, bocil dengan nama Johannes langsung menangis menjerit. Namun apalah daya, Johannes kecil tak memiliki kemampuan untuk menghalangi aksi bengis tersebut. Ia cuma bisa menangisi kematian ayah dan ibunya. Dan inilah film kerajaan Korea berjudul Pedang Tanpa Nama. Singkat cerita, tepat di tahun 1866, Daewongun, ayah dari Raja Gojong, Raja ke-26 dinasti Joseon, tengah mempercepat pemilihan ratu dalam rangka memperkuat kekuasaan Raja Gojong. Kebetulan sekali wanita yang terpilih adalah Min Jae-yong, seorang perempuan bangsawan yang cantik, cerdas dan juga memiliki semangat yang tinggi. Meski demikian, sang ibu tampak tidak terlalu bahagia melihat anaknya menjadi istri sah dari Raja Gojong. Menurutnya istana adalah tempat di mana pertempuran tidak akan pernah berakhir. Karena sebentar lagi Jae-yong akan tinggal di istana, ia pun berniat untuk menghibur diri dengan berjalan-jalan di pantai. Di tepi sungai, ia bertemu dengan seorang pria bernama Mumyong. Mumyong ini adalah bocil bernama Johannes di awal scene tadi ya sahabat. Dengan senang hati Mumyong pun mengantarkan Jae-yong. Sesampainya di laut, Jae-yong yang sudah lama tidak melihat pantai tampak begitu sangat bahagia. Ia bermain-main di sana dengan ditemani Mumyong yang selalu menghiburnya. Karena Mumyong ini orangnya sangat asyik, Jae-yong pun tak segan menceritakan kisah hidupnya kepada Mumyong. Semasa kecil ia sering diajak sang ayah ke pantai itu. Dan sebentar lagi ia tidak akan bisa melihat pantai itu lagi karena akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Meski tak tahu maksud dan tujuan Jae-yong, Mumyong kemudian mencarikan bunga di sekitar tempat itu dan buru-buru memberikan bunga itu. Saat pulang, Mumyong kemudian mengajak Jae-yong untuk melihat sarang angsa liar. Mumyong memberitahu akan fakta bahwa setelah menetas, anak unggas akan terbang ke tempat yang jauh dan tak akan kembali lagi ke sarangnya. Mendengar itu, Jae-yong tampak bersemangat merasa bahwa ia memiliki kekuatan baru. Singkat cerita, mereka berdua sampai di daratan pada malam harinya. Jae-yong yang akan membayar jasa tumpangan justru ditolak oleh Mumyong. "Jika berkenan, jangan berikan aku uang, berikan aku pita rambutmu," kata Mumyong. Dengan senang hati Jae-yong kemudian memberikan pitanya itu kepada Mumyong. Namun tiba-tiba saja ada segerombolan penyerang melemparkan shuriken dari balik semak-semak. Dengan sigap Mumyong melindungi Jae-yong dengan tubuhnya. Meskipun sempat terkena shuriken, akan tetapi Mumyong berhasil mengusir segerombolan penyerang itu. Jae-yong yang panik Mumyong terluka karena dirinya pun segera menarik shuriken yang tertancap di punggung Mumyong. Jae-yong lantas menutupi luka Mumyong dengan pita pemberiannya tadi. Tak lama setelah itu Jae-yong dijemput oleh pengawal Daewongun yang bernama Noijon. Ia diutus tuannya agar membawa Jae-yong pergi ke istana karena 2 hari lagi Jae-yong akan dilantik menjadi ratu. Keesokan harinya Mumyong nekat menerobos masuk ke kediaman rumah calon ratu. Meski sempat dilarang oleh penjaga di sana, akan tetapi Jae-yong memberikan izin untuk Mumyong mengungkapkan alasannya datang menemuinya. Ternyata tujuan Mumyong ke sana adalah untuk memberikan hadiah berupa bingkisan yang berisi kulit harimau langka. Dan itu membuktikan bahwa Mumyong ini sebenarnya bukanlah pria kaleng-kaleng.
Setelah itu Mumyong pergi begitu saja meninggalkan pertanyaan besar di benak Jaeyoung dan Noijeon. Perlu diketahui lagi, Noijeon ini adalah pengawal pribadi Daewongun sekaligus pendekar pedang terhebat di Joseon. 선물을 가져왔을 뿐입니다. Kita tahu Mumyong sendiri adalah pria yatim piatu. Ditinggal orang tuanya secara menyakitkan membuat Mumyong tumbuh menjadi pria kuat. Saat ini Mumyong hanya hidup bersama dua temannya. Perkenalkan, dia bernama Iem dan yang ini bernama Samsudin. Malam itu Mumyong menyuruh Samsudin untuk mengalihkan perhatian Noijeon agar ia bisa menculik Jaeyoung. Saat berhasil, Mumyong lalu membawa Jaeyoung ke rumahnya. Tanpa segan ia memeluk Jaeyoung dan mengungkapkan perasaannya. Mumyong mengaku bahwa ia sudah jatuh hati sejak pertama kali mereka bertemu. Dengan adanya Jaeyoung, kini Mumyong jadi memiliki tujuan hidup. Kalau dulunya ia gagal melindungi ibunya, maka sekarang ia akan bertekad melindungi Jaeyoung. Sebab sampai saat ini Mumyong masih terngiang-ngiang perkataan Jaeyoung saat di pantai kemarin, yang mengatakan bahwa Jaeyoung takut tinggal di istana. Oleh karena itulah ia pun mengajak Jaeyoung untuk pergi sejauh-jauhnya meninggalkan Joseon. Meski awalnya sempat terdiam, akan tetapi Jaeyoung pun menolak permintaan Mumyong kemudian pergi begitu saja. Tepat di bulan Maret tahun 1866, Jaeyoung resmi menikah dengan Raja Gojong. Sehingga saat itu Jaeyoung mendapat gelar Ratu Min. Akan tetapi Jaeyoung lebih dikenal sebagai Ratu Maharani Myeongsong. Namun di malam pengantinnya Raja Gojong hanya menjalani formalitas tanpa menyentuh sedikit pun sang ratu. Dirasa sudah menyediakan waktu sebentar buat Ratu Myeongsong, Raja Gojong pun pergi berlalu begitu saja. Tentu saja Ratu Myeongsong merasa sedih diabaikan oleh suaminya. Di tempat lain, Mumyong yang masih termenung memikirkan cinta pertamanya, tiba-tiba didatangi oleh Noijeon. Nampaknya Mumyong sudah sadar jika seorang pendekar terbaik menghampiri rakyat jelata sepertinya, berarti orang itu sedang mencari perhitungan dengannya. Benar rupanya, Noijeon mengaku penasaran dan memuji keberanian Mumyong yang terus memepet ratu. Tanpa basa-basi lagi, pertempuran antara pendekar terbaik se-Joseon melawan Mumyong pun dimulai. Meski bukan prajurit istana, tampaknya Mumyong bisa mengimbangi serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Noijeon. Hingga pada akhirnya Mumyong harus terjatuh. Saat itu Noijeon sadar bahwa Mumyong sengaja mengalah. Entah tujuannya untuk bertahan hidup atau mau merencanakan sesuatu. Noijeon pun memperingatkan agar Mumyong tidak menampakkan diri di hadapannya lagi. Setelah itu ia pun pergi dari hadapan Mumyong. Karena tak bisa melupakan dan ingin berada di sisi Jaeyoung, keesokan harinya Mumyong mengambil langkah penuh keberanian. Ia nekat menerobos ke kediaman Daewongun. Setelah bertemu Daewongun, Mumyong meminta dikabulkan keinginannya jika dia berhasil mengalahkan Noijeon. Mendengar ucapan itu, Daewongun memperingatkan bahwa Noijeon bukanlah prajurit biasa, melainkan kesatria terbaik se-Joseon. Namun Mumyong tak peduli dan tetap akan menghadapi Noijeon. Tetapi ujian Mumyong bukanlah bertanding dengan Noijeon, namun menjadikannya sebuah kelinci percobaan. Tujuannya untuk menguji ketahanan rompi anti peluru temuan Daewongun. Jika Mumyong dapat bertahan, maka ia akan otomatis menjadi pengawal istana. Setelah Mumyong mengenakan rompi anti peluru, dirinya pun dihujani tembakan dari senapan laras panjang. Walau tak menembus tubuh Mumyong, tetap saja peluru yang nyasar memberikan efek luar biasa nyeri. Namun demi bisa bekerja di istana, Mumyong menahan penderitaannya. Tadinya Daewongun ingin menyudahi uji cobanya. Akan tetapi Noijeon terus menambahkan serangan yang dilesatkan dari pasukan baris kedua. Sehingga pada akhirnya Mumyong harus tumbang dan merasakan lagi kesakitan. Dan setelah diperiksa begitu mengejutkan, Mumyong ternyata masih hidup. Maka secara resmi, Mumyong pun menjadi pasukan istana meski statusnya hanya tentara rendahan.
Akan tetapi bagi Mumyong itu adalah langkah awal menuju impiannya bertemu dengan Min Jae-yong atau Ratu Myeongsong. Kemudian Daewoo-gun mendapat kabar dari Noijeon bahwa Ratu sedang mengadakan jamuan bersama warga asing Perancis. Akan tetapi bagi Noijeon tindakan Ratu Joseon tidaklah berbahaya. Sontak saja Daewoo-gun murka dan menampar wajah Noijeon. Sebab di mata Daewoo-gun melakukan jamuan bersama negara barat merupakan langkah awal dari pengkhianatan terhadap Joseon. Keesokan harinya acara ngeteh bareng bersama anggota kerajaan pun diadakan. Terlihat Daewoo-gun menyinggung pertemuan antara kerajaan dengan Perancis. Daewoo-gun memberikan nasihat kepada putranya agar tidak menunjukkan minat dalam pertukaran budaya barat. Berbeda dengan Ratu, menurut pandangannya kerjasama ini akan sangat membantu Joseon berkembang lebih pesat dari segi apapun. Mendengar itu sontak saja Daewoo-gun kesal dan mengingatkan bagaimana dinasti Qing dipaksa menerima Katolik dan opium. Hal itu terjadi ketika negara kuat Qing membuka kerjasama dengan Barat. Tak kehabisan akal, Ratu Myeongsong pun menjawab, terkait untuk menangani pihak asing, mereka harus mengenali lawannya terlebih dahulu dengan cara bekerja sama dengan pihak asing. Jadi pertukaran budaya tak ada salahnya dilakukan. Ucapan Ratu Myeongsong itu dibalas dengan peringatan tentang kehancuran Joseon akibat ulah pengantin perempuan. Oleh sebab itu, Daewoo-gun melarang Ratu terlibat politik. Jika tidak, jangan salahkan Daewoo-gun yang akan menghancurkan Ratu. Walau sudah diancam oleh Daewoo-gun, nyatanya membuat Ratu tak peduli. Malahan Ratu Myeongsong mengadakan jamuan yang melibatkan wanita-wanita dari negara Perancis. Salah satu yang dekat dengan Ratu adalah wanita berkebangsaan Perancis bernama Isabel. Di balik senyum ceria sang Ratu, saat malam Ratu selalu menghabiskan waktunya sendirian. Sebab Raja Gojong yang menikahinya sampai sekarang tak memperdulikan keberadaannya. Esok harinya selesai berdoa di kuil, Ratu Myeongsong mengeluarkan titah kalau dia tak mau dikawal lagi dengan Noijeon. Alasannya karena Ratu merasa tak nyaman berada di dekat orang kepercayaan Daewoo-gun. Tanpa Ratu sadari bahwa Mumyong kini sudah menjadi prajurit dan sekarang ikut mengantar Ratu. Saat perjalanan menuju pulang ke istana, Mumyong ingin memberitahukan kalau dia ada di dekat Ratu. Sayangnya Ratu Myeongsong masih belum menyadari keberadaan Mumyong. Sampai suatu momen seekor kupu-kupu mengantarkan pandangannya ke arah Mumyong. Seketika Ratu yang tak menyangka akan kegigihan Mumyong hanya bisa tersenyum geli di dalam tandu. Setelah sampai di istana, Ratu Myeongsong berbicara empat mata dengan Mumyong. Di situ Mumyong mengatakan alasan dia menjadi prajurit karena ingin menjadi pedang ratu. Sontak hal itu membuat Ratu kaget sekaligus terharu dengan kegigihan yang Mumyong lakukan. Di sela-sela percakapan itu, Isabel memberikan surat kepada Ratu yang isinya adalah sebuah surat persetujuan kerjasama dari Rusia. Langsung saja Ratu Myeongsong dan rekan politiknya mengadakan pertemuan. Di situ salah satu pimpinan Perancis memuji kecerdikan Ratu karena mendapatkan perjanjian yang begitu diplomatis. Sebab perjanjian yang disetujui oleh pihak terkait berisikan dukungan awal berupa militer. Kabar kerjasama Joseon dan Rusia terdengar sampai ke perwakilan Jepang yang ada di Korea. Bagi Perdana Menteri Jepang, aliansi Korea-Rusia sangat tak menguntungkan pihaknya. Jika pertahanan militer Korea menguat, Jepang juga yang akan dirugikan. Demi mengacaukan istana, Perdana Menteri Jepang kemudian memberi tekanan kepada Raja Gojong. Di situ Jepang meminta Korea membuat struktur kabinet baru yang melibatkan orang-orang dari negara Jepang. Mendengar permintaan itu, emosi Raja pun meluap. Akan tetapi Perdana Menteri Jepang mengingatkan, bagaimanapun juga Joseon harus bisa menenangkan Jepang yang khawatir atas kemitraan Korea dan Rusia. Selagi Raja dipusingkan oleh Jepang, Ratu Myeongsong justru menikmati pertukaran budaya barat. Setelah menyedot cerutu dan gaun ala-ala Eropa, Ratu tampak anggun. Saat itu Mumyong yang menyaksikan Ratu tampak terkesima. Meski demikian, Ratu Myeongsong tetap mengunggulkan pakaian tradisional Korea, di mana hanbok dinilai lebih merahasiakan bagian tubuh indah wanita. Pada malam harinya,
Orang-orang yang tidak suka dengan sosok ratu lantas melakukan rencana jahat. Di mana saat itu di kediaman ibunda ratu tiba-tiba mendapat paket anonim. Namun setelah dibuka, ya, ternyata itu adalah petasan raksasa. Akibatnya seluruh keluarga ratu mengalami nasib yang tragis. Setelah mendapat kabar kematian ibunya, ratu langsung menangis terseduh-seduh. Penderitaan ratu itu juga turut dirasakan oleh Mumyong. Mumyong pun segera pergi menemui Noijon dan menuduh dalang kematian ibunya ratu adalah ulah dari antek-antek Daewongun. Meski kita belum tahu siapa pelaku sebenarnya, akan tetapi kita lihat dulu pertarungan antara Mumyong dan Noijon yang sama-sama kuat. Sementara itu ratu yang berduka tetap harus profesional menunaikan kewajibannya. Saat itu ratu menghadiri upacara pameran lampu listrik untuk pertama kalinya di Joseon. Delegasi Jepang yang menjadi tamu merasa heran. Tak menyangka karena Korea lebih maju daripada Jepang. Hal itu terbukti dari teknologi penerangan yang diperlihatkan oleh Joseon. Sementara itu, Mumyong dan Noijon yang menikmati pertarungan tanpa sadar mereka sudah memasuki aula upacara penerangan. Untuk menenangkan penonton, dengan cerdik Raja Gojong memanfaatkan perkelahian Noijon dan Mumyong sebagai ajang pertunjukan. Dan atas perintah Raja Gojong, laga sengit antar dua pendekar pedang kembali dilakukan. Lesatan, ayunan serangan serta tarian pedang keduanya membuat penonton takjub. Hingga di akhir pertarungan, pedang Mumyong berhasil menggores bahu Noijon. Kemudian Raja Gojong pun menyudahi atraksi tersebut. Setelah itu suasana istana jadi memanas tepatnya di tahun 1882, yaitu pemberontakan atau penurunan tahta secara paksa kepada Ratu Myeongsong. Pemberontakan itu dilakukan oleh para militer atas dukungan Daewongun. Beruntungnya Ratu berhasil diamankan oleh Mumyong. Dalam pelariannya Ratu dan Mumyong mengalami beberapa rintangan. Namun berkat kegigihan Mumyong dalam melindungi Ratu, membawanya hingga ke sebuah gua kecil di tengah hutan. Ratu yang kedinginan membuat Mumyong langsung menutupi tubuh Ratu dengan pakaiannya. Ia bahkan memeluk Ratu hingga keduanya pun terlelap. Saat terbangun begitu terkejutnya Ratu karena sudah berada di pelukan Mumyong. Bukannya beranjak, Ratu justru memilih untuk pura-pura memejamkan mata sambil menunggu Mumyong terbangun. Dan saat Mumyong terbangun, ia memberi stempel pada Ratu. Sontak hal itu membuat Ratu tertegun karena memang baru kali ini ia disentuh oleh pria dengan begitu intimnya. Meskipun Ratu kaget, namun beliau tetap menerimanya. Setelah itu mereka menuju ke tempat yang sudah disediakan oleh Samsudin dan Iem. Mumyong langsung memerintahkan Samsudin untuk mengantarkan surat kepada Isabel. Tujuannya untuk meminta bantuan dari Raja Gojong. Sebab pada faktanya di istana hanya rajalah yang masih peduli terhadap Ratu. Meskipun Raja selalu mengabaikannya. Singkatnya surat itu kemudian berhasil diterima oleh Raja. Setelah mengetahui di mana Ratunya, Raja Gojong pun segera mengerahkan pasukannya. Sementara itu ternyata pihak Daewongun juga mencari tempat persembunyian Ratu. Namun pasukan yang dipimpin Noijon telat. Sebab Ratu sudah bersama prajurit yang diutus oleh Raja. Karena gagal menemukan Ratu, pasukan Noijon pun kemudian menghabisi Samsudin saat itu juga. Sementara itu di istana Ratu tiba dan langsung disambut oleh Raja Gojong secara sukacita. Daewongun yang melihatnya tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa memelototi Mumyong. Di kamarnya Raja Gojong mulai menunjukkan perhatiannya kepada Ratu.
Di situ Raja Gojong meminta maaf sudah mengabaikan ratu selama ini. Karena setelah ratu tidak ada lagi di istana, Raja Gojong memahami posisi ratu sangat penting di hidupnya. Tak mau menunda momen bersama ratu, Raja lantas memutuskan untuk bermalam di kamar ratu. Parahnya, Raja menugaskan Mumyong untuk menjaga di depan kamar selagi Raja dan Ratu bercinta. Adu mekanik antara ratu untuk pertama kalinya akhirnya terjadi. Suara teriakan atau raungan dari dalam kamar tentu membuat Mumyong sakit hati yang teramat dalam. Karena tak tahan, ia pun segera menjauh dari kamar ratu. Gara-gara itu, antek kiriman Perdana Menteri Jepang tiba-tiba menerobos masuk ke kamar ratu. Beruntung Mumyong menyadarinya dan tiba tepat waktu. Mumyong kemudian menghabisi anak buah kiriman Perdana Menteri Jepang sambil memandangi raja dan ratu yang saat itu masih dalam posisi tak mengenakan apa-apa. Lagi-lagi Mumyong berhasil menyelamatkan nyawa ratu untuk kesekian kalinya. Insiden percobaan pembunuhan kepada ratu itu segera dimanfaatkan oleh Daewongun untuk menurunkan citra ratu. Menurut Daewongun, kejadian semalam disebabkan oleh Mumyong yang ingin memberontak. Daewongun curiga jangan-jangan Mumyong memanfaatkan ratu untuk kepuasan nafsunya. Hal itu terbukti karena ratu dan Mumyong hilang beberapa hari. Mendengar itu, raja marah besar. Meskipun Daewongun ayahnya, ia tak segan untuk memecatnya dari pemerintahan. Selain itu, ia juga memberhentikan Mumyong dari tugas istana. Ratu yang mengetahui diusirnya Mumyong jelas sangat sedih. Kini Mumyong kembali ke asalnya. Ia sadar jika selama ini Mumyong menanggung sakit hati yang teramat dalam di istana. Keduanya kemudian pergi ke kuburan Samsudin dan meluapkan kesedihannya di sana. Scene berpindah di istana. Pemecatan Daewongun berbuntut panjang. Saat itu penasihat kiri mengatakan kepada raja, hanya dengan berkompromi dengan Daewongun, nama baik ratu bisa dipulihkan. Caranya adalah dengan memberikan Daewongun gelarnya kembali dan mengembalikan situasi dalam keadaan normal. Namun jika Raja Gojong tidak mau, beliau harus menang dalam pertandingan kehormatan. Sebab sudah dapat dipastikan Daewongun akan datang ke istana untuk memberontak. Saat itu wajah ratu terlihat murung. Raja yang memperhatikannya menyadari bahwa ternyata perasaan Mumyong terhadap istrinya lebih dari majikan dengan tuannya. Raja tak mempermasalahkan rumor antara Mumyong dan ratu. Namun Raja Gojong berinisiatif memanfaatkan rasa cinta Mumyong terhadap ratu. Raja menyuruh ratu agar membuat Mumyong melawan Daewongun agar tidak mengusiknya. Permintaan Raja Gojong itu membuat ratu galau. Namun ratu harus segera mengambil keputusan, sebab dalam 4 hari lagi Daewongun akan mengambil alih paksa pemerintahan. Akhirnya mau tak mau ratu pun menemui Mumyong. Mengetahui kegelisahan hati ratu terkait usikan Daewongun, membuat Mumyong ingin melibatkan dirinya lagi. Hal itu demi memenuhi janji sebagai pedang ratu. Mumyong rela melakukan apapun demi ratu. Akan tetapi hal itu menyebabkan ratu sangat sedih. Sebab ratu terus memanfaatkan perasaan Mumyong demi kepentingannya dan juga Raja Gojong. Ratu tak bisa berbicara banyak, hanya air mata yang menggambarkan rasa bersalahnya terhadap ketulusan Mumyong. Singkat cerita, Daewongun pun memulai pemberontakan bersama ribuan prajuritnya. Saat itu dengan gagah dan pemberani, Mumyong tiba-tiba menghadang Daewongun sendirian. Sementara di dalam istana, raja dan ratu menunggu dengan cemasnya. Di luar, Mumyong melarang Daewongun masuk ke istana karena raja telah melarangnya. Tanpa basa-basi, puluhan prajurit Daewongun pun mengepung Mumyong. Mumyong berhasil mengalahkan satu persatu prajurit itu. Bahkan Mumyong mengancam siapa saja yang ingin melukai ratu, dia tak akan segan menghabisi mereka. Hingga pada akhirnya Mumyong meneriaki Daewongun. Ia mengatakan dengan lantang bagaimana ratu sering diperlakukan tak adil dan bahkan difitnah hingga keluarganya dilenyapkan. Apakah kau akan tetap menghabisi anakmu, menantumu dan orang-orangmu? Teriak Mumyong.
Tak lama setelah Mumyong mengucapkan itu, tiba-tiba pintu gerbang istana terbuka. Ribuan pasukan istana sudah menunggu di belakang Mumyong siap menghabisi siapapun yang berani menyerang. Siapa sangka tindakan dan perkataan Mumyong itu membuat Daewongun terdiam. Daewongun tak menyangka orang yang datang kepadanya dahulu untuk meminta jabatan ternyata adalah orang yang sangat pemberani melebihi jenderal. Alhasil, Daewongun pun mundur bersama pasukannya. Setelah itu sampailah kemenangan Mumyong ke telinga Raja Gojong dan Ratu. Jika Raja sangat senang karena singgasananya masih aman, namun Ratu belum tenang jika belum tahu kondisi Mumyong saat ini. Hal itu memicu kecemburuan Raja. Raja tetap akan memberi hadiah dan penghormatan kepada Mumyong, akan tetapi ia tak akan bisa kembali ke istana. Parahnya lagi jika Raja Gojong melihat Mumyong berkeliaran di istana, beliau tak akan segan menghabisinya. Di luar Mumyong diberikan peti besar berisikan perhiasan. Prajurit mengatakan jika hadiah tersebut dari Ratu. Namun Mumyong tak percaya. Yang Mumyong inginkan bukan harta benda. Dia hanya ingin berada di sisi Ratu Myeongsong. Tidak hanya Mumyong yang menahan penderitaan sebab Ratu juga mengalami sakit hati yang teramat dalam. Karena kekalahan Daewongun, delegasi Jepang memanfaatkan momen tersebut untuk menjalin aliansi. Akan tetapi Daewongun yang sebenarnya cinta tanah air tak mau menggunakan tentara Jepang. Sebab bila Daewongun mengizinkan Jepang menambah personilnya, sama saja dia memberikan celah pihak asing menjajah negaranya. Sikap kasar Daewongun masih ditahan oleh Perdana Menteri Jepang. Akan tetapi pihak Jepang mengingatkan bahwa bekerja sama dengan Jepang adalah jalan satu-satunya mengembalikan kejayaan Daewongun. Dari situ Daewongun menyadari bahwa pihak Jepang sebenarnya ingin menguasai Joseon. Singkatnya, setelah kekuasaan istana sepenuhnya dikendalikan oleh Raja dan Ratu, reshuffle kabinet dilakukan, di mana orang-orang Jepang dan pemihaknya dilengsarkan dari pemerintahan. Sontak saja Perdana Menteri yang merupakan perwakilan Jepang sangat murka. Daewongun yang mengetahui siasat Jepang yang akan menghabisi Ratu pun meminta Noijon menyelamatkan menantunya yang kini sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Setelah itu Noijon dan Mumyong saling bertemu. Namun kali ini pertemuan mereka bukan untuk bertengkar, tapi dalam rangka yang sama, yaitu melindungi Ratu Joseon. Singkat cerita, tepat pada bulan Oktober tahun 1895, Perdana Menteri Jepang beserta antek-anteknya secara terang-terangan melakukan penyerangan. Saat dikepung, Raja Gojong sempat melakukan perlawanan. Namun kekuatan Raja Gojong tak sebanding dengan militer yang dikerahkan oleh Jepang, sehingga Kasim segera mengungsikan Raja Gojong. Sementara di sisi lain Ratu masih standby di istana Gyeongbok yang merupakan kediamannya. Meskipun Ratu tahu Jepang akan menyerangnya, dia tak mau meninggalkan huniannya. Mumyong tiba-tiba datang dan berusaha membujuk agar Ratu mau dibawanya bersembunyi. Akan tetapi dengan meneteskan air mata, Ratu menolak permintaan Mumyong. Ia tak mau lagi berhutang budi kepada Mumyong. Semakin ia berada di samping Mumyong, maka akan semakin sakit pula hati Ratu. Ratu mengaku selama ini ia ragu apakah akan tetap tinggal di istana ataukah kabur bersama Mumyong. Namun kali ini sudah terlambat. Karena Ratu tetap gigih pada pendirian awalnya, Mumyong pun pergi sembari berjanji tidak akan terjadi apa-apa kepada Ratu. Sebelum keluar istana, Dayang Choi memberikan baju zirah kepada Mumyong. Yang mana baju zirah itu dibuat dan didesain oleh Ratu Myeongsong khusus untuk Mumyong. Singkatnya, tepat di halaman istana, Mumyong melawan pasukan yang dikerahkan Perdana Menteri seorang diri. Di situ Noijon yang berpura-pura mendukung Jepang segera membantu perjuangan Mumyong.
Sayangnya kedua perwira tangguh itu harus dikalahkan oleh lesatan senapan dari Jepang. Noijon yang melihat Mumyong terancam oleh banyak senapan langsung segera melindunginya. Begitulah akhir hidup Noijon. Sesama kesatria, ia rela melindungi Mumyong yang dirasa memiliki tujuan yang lebih panjang. Setelah itu prajurit Jepang memasuki kamar pribadi Ratu Myeongsong. Di situ satu persatu dayang yang melindungi ratu dihabisi di tempat. Di luar, Noijon menyuruh Mumyong mengabaikannya dan pergi melindungi ratu. Segera Mumyong menerobos masuk dan menghalangi siapa saja yang mendekati ratu. Meskipun Mumyong sangat gigih dalam mempertahankan sang ratu, namun pada akhirnya Mumyong harus mati di tangan Perdana Menteri Jepang. Ratu yang menyaksikan itu menangis dan segera mendekati Mumyong yang tengah sekarat. Dalam sisa-sisa tenaganya, Mumyong meminta maaf kepada ratu karena tak berhasil melindunginya. Hingga akhirnya Mumyong pun mati di hadapan ratu yang tak henti-hentinya menangis. Setelah itu ratu menantang para penjajah dan sebilah pedang pun mengakhiri hidup ratu saat itu juga. Ya, ini adalah akhir cinta Mumyong dengan Min Jae-yong. Tidak semua ketulusan dan kisah cinta akan berakhir bahagia. Terkadang ketulusan tidak selalu dibalas dengan ketulusan pula. Bisa jadi sikap tulus yang kita berikan pada seseorang justru dikembalikan dalam bentuk sikap keji yang tak pernah kita duga. Jika sudah seperti itu, dunia di sini tampak seolah sama sekali tak adil. Namun, ketulusan kita mungkin tampak sia-sia di depan mata seorang manusia. Tapi ketulusan kita selalu sangat berharga dalam lingkup semesta. 'Cause I don't know what you're